Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Khairul Huda dalam tugas review soal penilaian tengah semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek ya. STIMIK Himsa Khairul Huda NIM 2120T1502 ya. Ini prosedur menjawab soal yang kita skip ya. Berikutnya, berikan 5 kelebihan pemrograman berorientasi objek dibanding pemrogram struktur ya. Yang pertama, mudah dikembangkan. Yang kedua, bersifat multiplatform. Yang ketiga, mempunyai kemudahan dalam penyusunan suatu skrip. Yang keempat, berorientasi pada objek. Yang kelima, programnya aplikasinya yaitu OOP, Visual Photo, Visual Fox Pro, C++, Visual Basic Net, Python, dan PHP ya. Kemudian pemrograman terstruktur, yaitu sulit modifikasi program saat ada kesalahan atau perubahan yang modifikasi kode program tidak terstruktur. Krisis metode pengembangan, tidak boleh mengeksekusi langkah sebelumnya atau kembali lagi ke baris sebelumnya kecuali pada langkah-langkah untuk proses berulang atau loop ya. Bahasa yang digunakan COBOL, Turbo, Prolog, C dan Pascal ya. Baik, kita sedikit review. Yang pertama, mudah dikembangkan, yaitu penggunaan program Java mempunyai kemampuan sangat baik untuk dikembangkan lebih lanjut yang membantu para programmer serta developer dalam mengembangkan aplikasi berbasis Java dengan lebih baik dari waktu ke waktu. Berikutnya, bersifat multiplatform ya. Bahasa pemrograman Java bersifat universal atau multiplatform atau sistem operasi komputer ya, sehingga dapat dipakai dalam platform apa saja. Hal ini menjadi alasan mengapa banyak pengembang aplikasi yang memanfaatkan Java. Berikutnya, mempunyai kemudahan dalam penyusunan suatu skrip ya. Java adalah satu jenis bahasa pemrograman yang cukup mudah dipelajari. Para developer dan programmer harus memakai skrip dalam menyusun sebuah program agar bisa jalan. Dengan memakai bahasa pemrograman Java, maka skrip tersebut menjadi lebih mudah untuk dibuat serta dipelajari. Yang keempat, berorientasi pada objek. Kelebihan lainnya dari Java yakni bersifat teknis. Java adalah salah satu jenis atau bentuk bahasa pemrograman yang bersifat orientasi objek. Bahasa pemrograman berorientasi objek yang digunakan yaitu software OOP, Visual Function, C++, Visual Basic .NET, Python, PHP. Dengan pemrograman terstruktur ya, sulit memodifikasi program saat ada kesalahan atau perubahan. Berikutnya, modifikasi kode program tidak terstruktur dengan baik ya. Ketiga, krisis metode pengembangan. Keempat, tidak boleh mengeksekusi langkah sebelumnya atau kembali lagi ke baris sebelumnya kecuali pada langkah-langkah untuk proses berulang atau loop ya. Sedangkan bahasa pemrograman yang dipakai yaitu COBOL, Turbo, Prolog, C++, Pascal, dan lain-lain ya. Gunakan if else untuk membuat program menghitung nilai sesuai dengan kriteria di bawah ini ke dalam kelas ya, hitung nilai dan tuliskan script code Java di bawah ini. Nilai di atas 90 outputnya grade A ya. Nilai di antara 81 hingga 90 output grade B. Nilai di bawah atau sama dengan 80 output grade E ya. Kita lihat jawabannya seperti ini ya. Mari lebih afdol kita buka di Intel IG, kita coba jalankan ya program ini ya. Ini programnya ada package ya, ada import Java UTS scanner, publik kelas UTS Khairul Huda 2120T1502 ya. Demikian ini script code-nya.
Mari kita run ya, kita lihat hasilnya. Input nilai, kita masukkan nilai ya, coba angka ya, 90 ya, coba angka 90, kemudian angka 90 maka grade A ya, kita enter maka keluarlah grade A. Oke, sudah betul. Berikutnya kita masukkan angka untuk keluar grade B ya, 90 ya, grade B ya. Nah, keluar grade B, sudah betul ya. Itu keluar grade B ya. Berikutnya untuk keluar grade E, kita run ulang, input nilai, kita masukkan 75 atau berapa maka keluar grade A ya, sudah betul ya. Baik, kita berikutnya mereview script code berikut ini ya. Struktur dasar pemrograman Java terdiri dari 4 bagian, yaitu deklarasi package, import library, bagian kelas ya, method main, dan itu namanya method main ya, bagian kelas dan method main ya. Nah, ini method main, public static void main dan seterusnya, itu method main ya. Baik, kita lanjutkan deklarasi package ya. Package merupakan sebuah folder yang berisi sekumpulan program Java. Deklarasi package biasanya dilakukan saat membuat program atau aplikasi besar ya. Jadi package ini bisa dipakai, bisa tidak untuk di Intel IC. Kalau di NetBeans ini biasanya harus kita gunakan ya, nanti error kalau tidak dipakai. Ada pertanyaan, bagaimana kalau kita tidak mendeklarasikan package ya? Boleh-boleh saja dan programnya akan tetap bisa jalan, tapi nanti saat produksi, misalnya saat membuat aplikasi Android, kita wajib mendeklarasikan package ya. Sedangkan package mengacu nama domain dari file yang kita gunakan ya. Dibalik ya, misalnya huda.com ya, kita balik com.huda gitu ya pada penulisannya. Berikutnya bagian import ya. Pada bagian ini kita melakukan import library yang dibutuhkan pada program. Library merupakan sekumpulan kelas dan fungsi yang bisa kita gunakan dalam membuat program ya. Import java.util.scanner, ini contoh import library. Pada contoh tersebut kita mengimpor kelas scanner dari package Java util ya. Yang ketiga bagian kelas ya. Bagian kelas. Java merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan paradigma Object Oriented Programming. Kalau kamu belum paham OOP itu apa, OOP itu ya, cukup kita pahami kelas sebagai deklarasi nama program saja, itu aja. Jadi kelas ini merupakan sebuah nama program ya. Di sini kelasnya UTS Khairul Huda 2120T 1502 ini merupakan sebuah nama program ya. Nah, itu.
adalah blok kelas ya. Tadi semua itu adalah blok kelas ya. Blok kelas dibuka dengan tanda kurung kurawal, ditutup dengan tanda kurung kurawal ya. Itu kuning itu namanya satu pasang, kurung kurawal sepasang. Di dalam blok kelas kita dapat mengisinya dengan metode atau fungsi-fungsi dan juga variabel ya. Pada contoh di atas terdapat metode main ya, metode main dan sebagainya. Sekarang metode main atau fungsi main merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali. Metode main wajib kita buat, kalau tidak maka programnya tidak akan bisa dieksekusi ya. Contoh metode main ya, public static main string dalam kurung string args ya, dan seterusnya. Contoh metode main itu seperti itu ya, public static void main string args dan seterusnya. Dibuka dengan kurung kurawal ya. System out print ya. Penulisannya harus seperti itu ya, huruf besar sehingga wajib kita ikuti di situ ya. Nanti akan error jika tidak kita indahkan penulisan huruf besar kecilnya. Statement dan ekspresi pada Java. Statement dan ekspresi adalah bagian terkecil dalam program ya. Setiap statement dan ekspresi di Java harus diakhiri dengan titik koma sebagai penutup gitu ya. Statement akan menjadi instruksi yang akan dikerjakan oleh komputer. Pada contoh di atas kita menyuruh komputer untuk menampilkan teks ya, grade A, grade B, dan grade E dan seterusnya. Nah itu titik koma itu sebagai penutup statementnya dan seterusnya. Soal yang ketiga ya, perhatikan seriput di bawah ini. Tuliskan nama kelas yang akan digunakan dalam menyimpan skrip tersebut ya. Ya, kita jawab ya soal yang pertama ini. Skrip kelasnya, nama kelasnya adalah publik kelas pembelian yaitu ya. Pembelian ya, nama kelasnya itu pembelian. Kemudian yang kedua, tuliskan secara lengkap source code bagian nama kelas ya, yang merupakan metode dalam sebuah kelas ya. Kelas utama pembelian dan public kelas pembelian ya, itu kelas ya, public kelas pembelian dan atas kanan ya, atas kanan kelas utama pembelian itu source code lengkap kode ya, kelas. Yang ketiga, tuliskan secara lengkap source code bagian mana yang merupakan konstruktor dalam sebuah kelas ya, konstruktor dalam sebuah kelas. Public pembelian itu konstruktor dalam sebuah kelas ya, konstruktor itu ya.
penjelasan fungsi return pada script di atas, yaitu meminta nilai, ya itu script di atas, meminta nilai balik dari menu method main method ya. Jadi main methodnya, nilai main methodnya diminta balik ya, return, yaitu fungsi return pada script code di atasnya. Ini script code-nya ini ya. Berikutnya ya itu tuliskan penjelasan perbedaan antara metode yang menggunakan return value dan tidak menggunakan return value seperti script di atas ya. Jika memakai return tidak akan memakai kata kunci void. Jika memakai void tidak akan mempunyai nilai balik. Nah, gitu ya perbedaannya ya. Perbedaan antara metode yang menggunakan return value dan menggunakan ya seperti ini kodenya, script code-nya. Jelaskan pengertian method dengan konstruktor ya. Soal nomor 4. Method adalah aksi yang berupa fungsi-fungsi yang dilakukan oleh objek ya. Nah, ini method ya, method. Sedangkan konstruktor adalah method yang memiliki nama yang sama dengan induk kelasnya, namun tidak menggunakan kata kelas tersebut ya. Contohnya publik kelas pembelian, pada konstruktor menjadi publik pembelian ya. Ya, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat ya. Mari kita belajar sungguh-sungguh, semoga membawa perubahan pada kehidupan kita ke depan ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.